In progress. Ya, mungkin selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, barangkali ke moderator Ibu Diana. Atau kita langsung ke diskusi mungkin. Oh ya, mungkin ada sedikit halangan ya dari Ibu Diana. Barangkali Bapak Ibu ada hal-hal yang didiskusikan, ada yang mau bertanya, barangkali tentang materi yang tadi sudah saya sampaikan. Oh ya, di unmute. Oke, sorry. Oke, cukup. Oke, baik. Terima kasih Pak Gerlan untuk materinya. Bapak Ibu, hari ini materi kita sangat luar biasa dari Pak Gerlan. Tadi sudah disampaikan bahwa dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti Serdos 2021 ada beberapa hal, salah satunya terkait dengan video. Tadi dari beliau sudah dikatakan bahwa kalau untuk orang IT sendiri itu tidak akan ada masalah karena mungkin karena sudah terbiasa ya, tetapi kalau untuk yang bidang ilmu lain sedikit mengalami kesulitan. Nah, untuk itu kami membuka sesi diskusi. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya terkait dengan materi hari ini. Mungkin bisa di raise hand. Saya mau tanya Pak Gerlan. Ya, silakan Ibu Okta. Ya, terima kasih Ibu Diana dan Pak Gerlan atas kesempatannya. Saya cuma mau bertanya, karena untuk minggu depan itu kan perlu mempersiapkan screen recorder Studio 10 dan Movavi Video Editor Plus. Itu ada batasan minimal untuk Windows-nya atau apakah itu juga bisa untuk Mac atau harus yang Windows? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Okta. Mungkin langsung Pak Gerlan dijawab pertanyaan dari Ibu Okta. Oke, terima kasih Ibu Okta. Ya, jadi memang Movavi ini untuk filenya, untuk yang downloadnya sudah saya kirim di chat. Itu bisa di-download spesifikasi lebih kepada laptop Windows. Jadi dengan sistem operasi Windows. Kalau untuk Mac, mungkin softwarenya sama, bisa menggunakan Movavi yang sama, tapi installernya itu yang kita tidak punya. Jadi yang kita berikan ini yang bisa diinstal di laptop Windows. Tapi biasanya kalau aplikasi yang seperti ini versi ininya sih, versi MacBook-nya. Cuman kalau MacBook memang agak lebih kesulitan untuk dapat installernya. Untuk MacBook biasanya seperti itu. Ya. Oke, baik Ibu Okta. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Mungkin dari saya Pak Gerlan. Ya. Ini kan terkait dengan mikrofon. Apakah kita bisa menggunakan headset? Nah, ini pertanyaan sederhananya. Apakah kita bisa menggunakan headset atau kita harus menyiapkan aplikasi yang lain mungkin? Silakan Pak. Ya, jadi yang seperti tadi yang saya jelaskan, kalau headset itu sama dengan mikrofon laptop. Jadi dia omni. Artinya kalau ya kita tempatkan biasanya di gantung ya di sini, ya saat menggantung, itu kalau ada suara dari samping juga tangkap. Padahal mikrofonnya kan di sini ya, dia menghadapnya ke sana. Harusnya suara di sini yang tertangkap, tapi ternyata kalau ada suara dari belakang itu juga tertangkap. Jadi dia sifatnya omni, sama seperti mikrofon laptop. Nah, artinya kalau Bapak Ibu mau merekam, ya cari ruangan yang aman gitu. Kalau ruangan dosennya itu ada 10 orang di dalam, minta tolonglah para dosen di kiri dan kanan, ini saya sedang rekaman. Atau mungkin cari tempat posisi di mana yang tidak ada halangannya. Kalau kita mau menggunakan mikrofon yang sifatnya omni tadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Gerlan. Bapak Ibu, kegiatan ini akan kita lanjutkan di minggu depan terkait dengan pembuatan video. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Gerlan bahwa Bapak Ibu silahkan mempersiapkan PPT-nya.
mata kuliah apa yang mau diajarkan, topiknya tentang apa, silakan dipersiapkan. Kami minggu depan itu kami akan memandu bagaimana cara menginstal, kemudian kami juga akan, atau mungkin Bapak Ibu sudah bisa menginstalnya, bisa, kemudian juga akan diajarkan itu bagaimana cara merekam layar, bukan begitu ya Pak Gerlan? Ya, betul. Ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu segera mendownload aplikasi ini, sehingga pada minggu depan itu kita sudah bisa merekam layar. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain lagi, dipersilakan. Pak Gerlan, maaf satu lagi. Ya. Hanya untuk memperjelas saja. Tadi dari penyampaian Bapak itu bilangnya, kalau saya tidak salah, untuk kualitas dari kamera laptop itu hanya 15 fps. Berarti sebaiknya untuk teman-teman yang akan menguploadnya untuk keperluan Sherdos harus pakai webcam eksternal begitu ya Pak ya? Atau mungkin ada laptop yang harus perlu diperiksa dulu. Kalau diperiksa di sebelah mana memeriksanya? Kalau ternyata laptop kita itu sudah punya 30 fps minimal. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi cara lihatnya kalau orang awam ya gampangnya tinggal lihat hasil webcamnya gitu. Nah, sekarang kan kita menggunakan webcam nih. Coba kalau Bapak Ibu menghidupkan webcamnya masing-masing. Nah, bisa membandingkan nanti. Ya, oh ini kok jernih sekali begitu. Ini punya saya kok agak kotak-kotak jadinya. Nah, itu pasti 15 fps. Cara gampangnya seperti itu. Tapi kalau mau lihat benar-benar ini 30 atau masih 15, ya, dalam spesifikasinya nanti ada lagi caranya. Nanti saya pandu, barangkali nanti saya tampilkan di grup saja ya. Kalau langsung sini agak kesulitan karena lagi menggunakan. Jadi kameranya sekarang lagi on. Kalau saya mau tampilkan itu tidak bisa. Jadi saya harus tutup dulu zoom-nya baru bisa saya pandu. Tapi umumnya setiap laptop biasanya itu 15 fps atau mungkin ada yang 20 atau 25, tapi jarang. Nah, untuk laptop yang 30 harganya juga biasanya laptopnya cukup mahal itu. Yang webcam internalnya sudah 30 fps ke atas. Itu biasanya laptop yang istilahnya di luar laptop gamers gitu. Laptop multimedia. Ya, harganya biasanya 30-an juta ke atas gitu. Tapi kalau webcam yang pada umum ya yang sudah internal di laptop ya biasanya seperti itu. 15 fps lah. Mungkin begitu, Bu Okta. Baik, Pak Gerlan, saya mau bertanya. Untuk minggu depan ini kita hanya menyiapkan satu PPT saja ya, Pak ya? Ya, betul. Jadi ya, kita dengan di Sherdos-nya juga demikian. Kita hanya diminta satu mata kuliah, satu topik saja yang kita kumpulkan dalam bentuk video PDD. Jadi tidak semua. Kalau dulu kita diskusi diri, itu kita juga diminta menceritakan, menarasikan mata kuliah yang apa namanya, yang lebih favorit lah begitu, yang punya nilai jual lagi istilahnya kalau diseleksi ini menarik bagi dosennya. Ya tentunya juga sesuai dengan data sertifikasi dosen. Kalau di Sherdos kan kita juga upload tuh data-data kita mengajar apa, ya itu bisa diperhatikan juga. Ditanyakan ke operator PDPT-nya ya, di kampus. Jangan sampai selama ini kita ngajar mata kuliah A, tapi tidak dilaporkan oleh kampus. Nah, sehingga waktu Sherdos kita menceritakan itu tidak sinkron dengan data kita. Nah, ini bahaya nih. Nah, tadinya kita yang ngajar, tetapi di PDPT yang dilaporkan dosen lain. Nah, itu juga tidak sinkron jadinya. Oke, mungkin itu Ibu Diana. Oke, baik Pak. Jadi kita siapkan materi kita untuk mata kuliah yang semester lalu atau semester-semester lalu. Intinya mata kuliah itu terlapor di PDPT atas nama kita sendiri ya Bapak ya? Ya, betul. Ya. Tidak dalam tahun ajaran ini lah mata kuliahnya. Oke, dalam tahun ajaran ini. Terus apakah nanti pada akhir pelatihan kita ini diharapkan kita semua bisa mengupload, yang belum menerima Sherdos bisa mengupload untuk mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Bukan begitu ya Pak Gerlan ya?
Ya, betul. Jadi kalau menurut Bapak Ibu hasilnya sudah memuaskan, kita pandu juga untuk bagaimana cara ngupload ke YouTube. Nah, mungkin kita pakai targetnya ke YouTube ya. Nanti dari YouTube itu kita bisa mau masukkan ke Google Classroom atau mau ke LMS lainnya, Edmodo dan lain-lain, itu bisa. Ada caranya dari YouTube untuk bisa kita pakai, kita upload ke sana. Nah, kalau Bapak Ibu juga yang mungkin sudah punya YouTube akan lebih mudah lagi mengikuti, tapi yang belum juga nanti kita pandu. Biasanya kalau untuk channel YouTube yang baru awal-awal itu kita perlu verifikasi nomor telepon kalau tidak salah, supaya channelnya benar-benar valid lah. Oke, baik. Terima kasih Pak Gerlan. Saya mendapat chat, katanya begini Pak, bagaimana jika di akhir pelatihan ini pada minggu ketiga itu kita mengambil beberapa video dari Bapak Ibu dosen yang berpartisipasi untuk mereka mencoba mempresentasikan hasil dari editan mereka itu, terus kita menilai apakah sudah bagus atau belum sehingga mereka bisa upload. Bagaimana menurut Pak Gerlan? Oke, boleh. Ya, jadi narasumbernya ada 3 ya, saya, Pak John, dan juga Pak Yonli. Bisa gitu, kalau dari saya bisa. Bisa nanti kita bantu. Artinya penilaian kami menilai sebatas kami sebagai dosen PI begitu ya, pendidikan informatika. Tapi jangan sampai penilaian kami dianggap ini penilaian asesor, beda lagi nanti ya. Ini sudah dinilai bagus oleh Pak Gerlan, Pak John, sama Pak Yonli. Kok di Sedos nilai saya kecil. Nah, kalau penilaian asesor, mereka ada kategori-kategori penilaian lainnya, mungkin dalam metode pembelajarannya, bagaimana penelitiannya, pengabdiannya. Kalau kami mengesampingkan itu, kami melihat ke unsur yang dinilai dari video itu apa, kita bantulah menilai. Bisa, Ibu? Oke, baik. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti dari akhir kegiatan ini, di minggu terakhir, ada Bapak Ibu yang mau mencoba mempresentasikan, ada teman-teman yang mau menilai, mungkin kurang di fitur mana, ada animasi yang mana, mau perlu ditambah, itu kita sama-sama membantu Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin ada pertanyaan. Ini kita ada yang dari luar, ada Pak Muhammad Farid. Selamat sore, Pak. Pak Muhammad Farid, selamat sore. Selamat sore, Bu. Iya, selamat sore, Pak. Selamat bergabung dengan kami di Universitas Citra Bangsa. Iya, sama-sama, Bu. Ya, boleh tahu Bapak bisa asalnya dari mana, Pak? Dari home base-nya di mana? Sulawesi Selatan, Makassar, Bu. Oh, Sulawesi Selatan. Bapak mengajar di jurusan apa, Pak? Jurusan farmasi. Oke, jurusan farmasi, Pak. Selamat bergabung dengan kami di NTT, Pak. Sama-sama, Bu. Iya. Ini di sini juga ada Ibu Eus Bandawati. Mohon maaf kalau saya salah bicara. Ibu Eus, selamat sore, Bu. Iya, selamat sore, Bu. Iya, salam kenal, Bu. Ya, selamat terima bergabung kasih dengan kami. Iya. Ya. Ya, Ibu bisa memperkenalkan diri, Bu. Oke, baik. Ya, terima kasih saya bisa bergabung ya, Ibu. Perkenalkan saya Ibu Eis Bandawati dari FEB UIA Jakarta, Ibu. Oh, iya. Ibu mengajar? Saya mengajar matematika sama statistik, Bu. Halo? Ya, dari Bu Diana seperti gangguan. Nah, selamat datang, Di Ibu. prodi apa, Bu? FEB, Fakultas Ekonomi. Halo? Oh, fakultas, iya, Fakultas Ekonomi. Mohon maaf jaringan saya yang Iya, Oke, Fakultas Bu, Ekonomi. terima kasih. Iya, Bu, terima kasih, Bu. Ya, yang berikut. Baik, ada juga dari luar yaitu Mak Chung Eva. Mohon maaf kalau saya salah bicara. Selamat sore, Mak Chung Eva. Ya, selamat siang, Bu.
Oh ya, kami di NTT sudah sore. Salam kenal, Bu. Salam kenal. Iya, bisa memperkenalkan diri untuk. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Eva, saya dari Universitas Majung, Malang. Saya dari program studi farmasi. Kami tahu, Bu. Selamat sore, Ibu Makcung, Eva. Iya, Ya, Bu. iya. Mungkin saya yang jaringannya masih ini, Bu. Ya. Mohon maaf, Bu, saya kurang dengar, Bu. Ibu dari prodi apa, Bu? Dari farmasi. Saya dari farmasi Universitas juga. Majung, ya. Oh ya, salam kenal Ibu. Salam kenal. Ya, baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita hari ini saya akan tanyakan dulu ke Pak Gerlan, apakah kita sudahi atau masih dilanjutkan lagi, Pak? Ya, mungkin materi saya yang tadi sudah saya sampaikan, dan ini juga direkam, barangkali ada Bapak Ibu yang masuknya terlambat, nanti kami kirimkan juga rekaman ini ke WhatsApp group. Saya berharap semua sudah bisa join, bisa masuk ke WhatsApp group. Nanti akan dipandu Ibu Diana, kalau mungkin ada yang belum sempat masuk ke dalam WhatsApp group saat pendaftaran. Nah, kita akan kirimkan kembali link untuk masuk ke WhatsApp grupnya. Jadi video rekaman Zoom ini kita upload ke sana sehingga Bapak Ibu yang masuknya terlambat bisa melihat lagi tadinya materinya seperti apa. Untuk hari ini mungkin materinya lebih banyak ke teoristik ya, untuk mempersiapkan diri kita, fundamental lah begitu. Kalau mau menyiapkan video PDD itu harus seperti apa, itu materi di hari ini. Untuk materi nanti di minggu berikutnya, tanggal 14 dan 21 lebih banyak ke prakteknya. Nah, untuk itu, untuk masuk ke praktek, tadi ada beberapa hal-hal yang memang harus kita siapkan sebelumnya. Jadi mungkin itu nanti menjadi perhatian kita masing-masing untuk Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin menginformasikan juga ke rekan-rekan kerja lainnya dari universitas lainnya juga, silakan, kami masih buka pendaftarannya untuk yang mau bergabung di pertemuan atau di minggu kedua atau minggu ketiga boleh. Gitu. Kami open saja, silakan mendaftar. Nanti rekaman-rekaman atau materi-materi yang sebelumnya sudah pernah disampaikan, kita juga tetap akan berikan kepada Bapak Ibu semua. Mungkin itu tambahan dari saya, Bu Diana, saya kembalikan. Bu Diana, apa masih bisa bertanya, Pak Gerlan? Bisa, silakan Ibu Maria. Ya, saya Rilke, Bu. Ya, saya Ibu Rilke dari Prodi Sarjana Farmasi Universitas Citra Bangsa. Salam kenal juga untuk Ibu Eis, Bu Eva, Pak Farid, dan ada Bu Astrid Ayu tadi ya. Apa sudah kenalan atau belum? Saya mau bertanya, Pak Gerlan. Ya. Kebetulan kan saya sudah kurang lebih 8-9 bulanan juga aktif di YouTube, punya channel YouTube. Siap. Biasanya saya pakai aplikasi KineMaster, Pak, yang berlangganan, jadi sudah tidak ada ininya ya, logonya sudah hilang. Apa bisa saya gunakan selain, karena saya sudah familiar, atau harus pakai itu tadi, Movavi? Ya, mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Ibu Rika. Jadi untuk Bapak Ibu yang memang sudah familiar dan pernah menggunakan aplikasi video editor lainnya, boleh masih tetap menggunakan video itu, software itu boleh dipersilakan. Tapi untuk pelatihan kita di dalam workshop ini memang kita sengaja memilih dua aplikasi tadi karena arahnya juga kita mempertimbangkan memang mudah juga, dan selain mudah hasilnya itu menurut kami sangat maksimal gitu, sangat membantu untuk Bapak Ibu. Untuk tadi aplikasi yang disebutkan oleh Ibu Rilke itu juga bisa digunakan ya, dan ya memang aplikasinya berbayar ya. Jadi untuk menghilang logo atau watermarknya di dunia IT
underground-nya kita cari crack-cracknya begitu. Tapi kalau realnya, aslinya kita perlu ya, kita wajib untuk membeli lisensi. Nah, dalam pelatihan ini memang kami juga seperti mengajarkan atau menginformasikan ke mahasiswa juga demikian. Kalau dalam hal pendidikan, ya kita mensampingkanlah yang namanya lisensi. Setidaknya kita bisa mengetahui software ini bermanfaat. Ya silakan. Kalau Bapak Ibu yang merasa ini perlu dilanjutkan untuk membeli lisensi, boleh bisa dilanjutkan juga. Tapi untuk aplikasi yang kita pakai memang ini sudah full, sehingga tidak ada hal-hal yang nanti memberatkan kita sendiri. Semuanya sudah full, gitu, bisa kita pakai nanti. Ini itu Ibu Rilka. Ya, terima kasih Pak Gerlan. Nanti sekali Terima kasih Ibu Rilka. bisa melihat lah kalau aplikasi sama yang Movavi ini kira-kira bedanya di mana, nanti bisa dirasakan. Benar-benar. Terima kasih, baik Pak. Selamat sore. Oke. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Dari Ibu Okta, mungkin kami mau dengar suara Ibu Okta dulu terkait penguatan untuk pejuang Serdos. Bagaimana menurut Ibu? Silakan Ibu. Ya, silakan Ibu Okta. Silakan Ibu Okta. Dosen-dosen yang sudah pernah mengikuti Serdos. Ya, Ibu Okta mungkin bisa dengar suara kami. Bagaimana Bapak? Sorry, putus. Ya, putus-putus. Ya, diminta Ibu Diana. Karena hujan. Oh, diminta Ibu Diana, Ibu Okta mungkin bisa beri testimoni bagi kami, bagi teman-teman lain yang sementara mengikuti Serdos ini. Kebetulan saya sama Ibu sudah begitu. Testimoni Ibu. Atau hal-hal yang mau disampaikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin di saya kemarin lulus Serdosnya 2018 ya. Jadi seperti tadi Pak Gerlan sampaikan, agak berbeda ininya pengisian yang D5 ya Bapak ya. D4 namanya ini. Ya, DD ya. Ya, jadi kita dulu tidak ada video, jadi mendeskripsikan dirinya pakai narasi. Jadi bikin narasinya ya sejujurnya aja. Jadi saya mengajar, misalkan mengajar sistem perkemihan, seperti apa itu berapa SKS. Terus saya juga sudah agak lupa ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Saya kira kalau kita menuliskan apa yang kita lakukan dengan kalimat yang mudah dimengerti, kalimat sendiri, asesornya meluluskan aja. Itu ya mungkin dari saya. Kemudian, tapi saya lihat mungkin di deskripsi diri yang sering gagal itu karena mungkin lupa parafrase, kalau dia lihat contoh dari teman, lupa diparafrasekan. Jadi langsung seperti tadi Pak Gerlan bilang, kedetek sama sistemnya. Kalau ini plagiat atau ngopi punya orang, jadi nggak lulus. Jadi kalau sekarang kalau video kayaknya nggak ada kedetek-deteknya ya Pak Gerlan. Yang penting menarik mungkin. Jadi lebih tidak ada kemungkinan, bukan tidak ada, minimal kemungkinan dibilang nggak lulus di deskripsi diri karena kan nggak kedetek. Jadi saya rasa lebih diperbagus saja videonya dan semangat kalau dipersiapkan sudah sedemikian rupa, saya kira pasti akan lulus semua. Jadi semangat untuk Bapak Ibu dosen yang sedang persiapan Serdos. Begitu mungkin Pak Gerlan, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Okta. Mungkin saya tambahkan sedikit juga, ini saya izin ya, karena tadi disampaikan Ibu
Okta akhirnya teringat nih, mungkin saya tampilkan. Nah, ini dulu kami deskripsi dirinya seperti ini. Di tadi yang dikatakan ada 24 butir itu, ini Bapak Ibu. Untuk unit unsur pertama pengembangan kualitas pembelajaran. Ada usaha kreatif, ini butir pertama. Nah, di sini patokannya hanya ini soalnya. Jadi dia tidak ada menyampaikan tuliskan usaha kreatif yang bagaimana yang dikatakan tinggi, yang bagaimana dikatakan rendah. Nah, hanya ini. Jadi seringkali ulasan-ulasan atau narasi-narasi ini dibaca oleh dosen lain. Nah, pada akhirnya karena waktu dosen lain itu membaca cara dosen itu usaha kreatif, akhirnya wah ini bagus, ini menarik. Saya contoh gitu, saya tuliskan punya saya. Nah, waktu dia menuliskan akhirnya terbaca oleh sistem. Ya, ini plagiat. Jadi asesornya terbantu oleh sistem. Sudah plagiat, Pak asesornya tidak akan periksa lagi, sudah merah, gagal. Gitu. Nah, banyak juga teman-teman kita yang rekan-rekan dosen lain yang mungkin gagalnya di ending. Ya, sudah berjuang TKDA, TOEP, gitu dan seterusnya. Di ending deskripsi dirinya terdeteksi plagiat. Nah, itu dia. Gara-garanya baca punya orang. Jadi seperti tadi sampaikan Ibu Okta, pokoknya apa yang kita buat itu yang kita tulis lah. Kalau mau menambahkan sesuatu yang sekiranya bisa menambah nilai, ya hati-hati saja begitu. Kalau mau menambahkannya, supaya mungkin sistemnya seperti plagiat jurnal gitu ya. Kalau tulisannya satu kalimat itu sama persis, maka dihitung persentasenya. Kalau persentasenya di atas 50 atau 60 ini masuk plagiat. Tapi kalau ada kalimat yang kita olah, kita rubah lagi, ya mungkin minim ya terdeteksi oleh plagiat. Nah, tadi disampaikan Ibu Okta, bagaimana kalau video Pak? Kalau di YouTube itu kita nonton, ya kalau konten kita ambil konten orang, musik orang, itu terdetek Bu, ya copyright. Gitu. Jadi seperti misalnya dulu pernah ada kasus yang di NTT kan, lagu Karena Susayang. Gitu. Dia ngupload viral, gitu, viral ke seluruh Indonesia. Ya, walaupun banyak orang yang tidak tahu artinya juga, tapi suka nyanyi karena lagunya menarik. Sampai ke kalau tidak salah Malaysia atau Singapura. Gitu. Kalau tidak salah ingat mungkin Malaysia atau Singapura. Suka juga lagunya, dia upload versinya dia. Dan di YouTube itu dia masukkan copyright. Nah, karena sebelumnya pencipta lagu yang asal NTT ini, orang Flores itu, dia upload tidak masukkan copyright. Nah, yang melakukan copyright si orang Malaysia. Akhirnya semua video-video dianggap itu plagiat yang aslinya adalah punya Malaysia. Itu sampai pernah heboh ya di Indonesia, sampai dimediasi oleh penyanyi terkenal di Indonesia, salah satu YouTubers juga, dia bantu nih si penulis pengarang asli lagu itu untuk mediasi dengan orang Malaysia agar orang Malaysia itu buka copyright-nya, karena yang berhak punya copyright itu di penyanyi asli, ya, yang penyanyi aslinya yang harus. Nah, jadi sebenarnya teknologi yang semakin canggih ini kalau panitia Serdos sudah arahkan ke video, tidak lagi teks, saya rasa mereka juga sudah menyiapkan sistemnya untuk bagaimana mendeteksi kalau jangan sampai ada konten-konten tertentu yang kita pakai dalam video kita itu sama dengan dosen lain. Jadi barangkali itu yang juga perlu perhatian kita. Kalau kita lihat sosialisasi Serdos, video PDD ini nilainya cukup besar, kalau tidak salah itu 55%. Nah, cukup besar. Cukup besar. Jadi itu memang penting sekali ya untuk video ini supaya bisa lolos di Serdos Smart. Tapi yang tadi saya katakan banyak ada yang sepertinya terkesan sulit gitu. Tapi sebenarnya kalau lihat latar belakangnya dia mudah gitu. Kemarin kita 24 butir yang sampai susah bagaimana narasinya. Kalau sekarang Bapak Ibu hanya siapkan narasinya tidak banyak. Narasinya hanya berapa tadi ya? Unsur penelitian itu 6 ya, 6, 5, 4 gitu. 10, 15, cuma 15 butir dibanding Serdos sebelumnya. Dan ini juga ke video gitu. Jadi langsung bicara saja, langsung tampilkan. Tidak lagi ketik. Kalau dulu ketik, ini sudah bercerita, kalau ke Seleo bahasa
daerahnya muncul ke dalam gitu, mau bahasa Indonesia kacau balau. Ya, terus subjek objek predikatnya juga mungkin tidak bisa dipahami asesor, bahaya juga jadinya. Tapi kalau langsung bercerita, langsung menampilkan, tidak hanya suara kita dengar, ada gambarnya, ada animasinya, pasti, saya rasa pasti bisa lolos. Oke. Ya, itu tambahan sedikit. Saya kembalikan Ibu Dian. Baik, Bapak Ibu, pertemuan kita hari ini cukup sekian. Kita akan bertemu kembali di minggu depan pada jam yang sama, jam 1 juga, jam 1 siang WITA. Jika Bapak Ibu mengalami kendala, bisa menghubungi kami lewat grup. Dan jika belum bergabung dengan grup, segera bergabung dengan grup. Kita akan menutup kegiatan ini dengan doa. Dan izinkan sebelum saya. Tutup, Ibu Diana, mungkin kita open video dulu, kita screenshot. Mungkin izin kita open video, kita screenshot Bapak Ibu. Mic-nya mute, Pak Gerlan. Ya, saya screenshot. Barangkali mungkin teman-teman dosen lain bisa screenshot juga kalau lewat. Saya screenshot ya. 3, 2, 1. Ya, sekali lagi. Ibu Boni, Ibu Agnes, Ibu Astrid. Ya, saya screenshot lagi. Siap. 3, 2, 1. Ibu Rilka belum? Ibu Agnes. Oke, mungkin ada halangan ya. Oke, saya screenshot lagi sekali. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih. Oh ya. Ya, saya kembalikan Ibu Diana. Baik, terima kasih. Kita akan menutup kegiatan ini dengan doa dan izinkan saya memimpin doa ini dengan tata cara agama Kristen. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kegiatan ini pada minggu yang akan datang. Tuhan yang baik. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa minggu depan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selamat sore. Sore semuanya. Sampai jumpa hari Sabtu depan. Terima kasih Ibu Diana. Terima kasih, selamat sore semuanya. Terima kasih, Bu. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Jalan-jalan kayaknya nih, Bun. Oke, saya end meeting ya. Ren. Adek.